بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini kami berkesempatan untuk menyapa, bersilaturahim dengan kaum muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah di studio Madrasah Aliyah Negeri 1 Probolinggo. Para pemirsa, shaimin, shaimat, rahimakumullah, perkenankan dalam kesempatan ini kami akan membahas, berbicara sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Shaumu Ramadan, dengan puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, para shaimin shaimat rahimakumullah, pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Shaumu Ramadan. Apa yang dimaksud dengan puasa Ramadan itu? Maka ta'rifu shaumi Ramadan, definisi puasa Ramadan adalah sebagaimana dalam kitab Kifayatul Ahyar itu dijelaskan, puasa atau as-shaumu ialah imsakun mahsusun min syahsin mahsusin fi waktin mahsusin bisaraitoh mahsusotin. Puasa adalah menahan. Puasa adalah menahan. Dengan menahan terhadap hal-hal yang tertentu yang dilakukan oleh orang yang tertentu pula, tidak semua orang. Kemudian di waktu tertentu, tidak semua waktu. Maka dari takrif definisi ini, yang pertama bahwa puasa itu imsakun mahsusun, menahan terhadap segala sesuatu yang tertentu. Apa yang harus ditahan yang tertentu itu? Makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun memandang, mendengar, itu tidak harus ditahan. Berjalan, bekerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya tidak harus ditahan. Yang imsak itu hanyalah mahsusun yang tertentu, makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian min syahsin mahsusin, yang melakukan puasa pun orang-orang tertentu, tidak semuanya, tapi ada syarat-syarat, ya ada ketentuan-ketentuan yang bisa melakukan ibadah puasa. Anak kecil tentu tidak, orang yang sakit tentu tidak, orang yang bepergian tidak wajib, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya orang yang wajib itu hanyalah orang-orang yang tertentu. Kemudian fi waktin mahsusin, waktunya pun tertentu. Tidak semua bulan, tidak semua hari. Bulannya bulan Ramadan,
Awalnya adalah sejak imsak, sejak subuh, kemudian sampai urubus syamsi, sampai maghrib. Itu waktu yang tertentu. Habis maghrib sudah boleh melakukan apa saja. Dalam Al-Quran dikatakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Boleh bagi kamu itu, ya, untuk menggauli istrinya, tapi pada waktu malam Ramadan, bukan siangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah definisi tentang puasa. Selanjutnya kita bicara tentang syaraitu wujubi saumi, tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Siapa saja yang harus berpuasa itu, syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang seperti dikatakan tadi. Yang pertama, syarat-syarat orang Islam apa berpuasa itu tentu harus Islam. Orang tidak Islam tidak wajib. Non muslim ya tidak wajib. Non muslim tidak wajib. Karena yang wajib pertama kali bagi orang itu adalah ad-duhulu ilal Islam, masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, barulah dia dikenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang Islam. Orang yang tidak muslim, orang yang non-muslim tidak wajib melakukan ibadah puasa. Syarat yang pertama adalah al-muslim. Orangnya adalah orang Islam. Yang kedua, syaratnya adalah baligh. Jadi Islam dan baligh. Umur taklif. Anak kecil yang belum baligh belum wajib melaksanakan puasa. Karena belum baligh. Dalam Islam itu kewajiban-kewajiban diberikan semacam puasa, sholat dan yang lain-lain. Haddut taklif, batasannya taklif itu adalah batasan di mana seseorang dikenai kewajiban-kewajiban seperti melaksanakan ibadah puasa ini. Orang yang belum baligh lalu melaksanakan puasa, sah saja puasanya. Tapi mereka masih belum wajib, tetapi sah andaikan mereka itu melaksanakan ibadah puasa. Jadi baligh. Tandanya baligh ini bagi laki-laki al-ihtilam, mimpi basah. Walaupun umurnya belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah itu baligh. Atau sampai umur 15 tahun, walaupun tidak mimpi basah, tapi sudah umurnya 15 tahun, maka orang itu sudah taklif, sudah dewasa, sudah baligh, sudah dikenai kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Jadi yang kedua itu adalah baligh. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal. Berakal itu artinya dia tidak gila, ya. Berakal itu adalah tidak gila. Orang gila nggak wajib melaksanakan puasa. Maka kalau anak-anak kaum muslimin muslimat ada orang tidak puasa, ya barangkali gila, sehingga tidak wajib. Tidak wajib kalau tidak berakal. Jadi nomor 3 ini dia harus berakal sehat, dalam artian bukanlah yang gila. Orang yang gila tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang nomor 4, syaratnya puasa itu mampu al-qudratu 'ala shaum, mampu dia melaksanakan ibadah puasa. Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa tidak wajib, karena memang tidak mampu. Tidak mampu dia, tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Seperti orang sudah tua, orang tua renta sudah, nggak mampu dia berpuasa. Nggak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa, sebagai gantinya dia harus membayar fidyah. Setiap hari 1 mud, kira-kira 6 on beras setiap harinya. Karena dia sudah haram. Haram itu adalah sudah tua renta, bahkan sudah pikun, tidak wajib. Maka ahli warisnya yang memberikan fidyah atas nama orang yang sudah sepuh, orang tua tersebut. Jadi, syarat yang keempat, al-qudratu 'ala shaum, dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang yang tidak mampu berpuasa karena suatu hal, ya, tidak wajib. Orang sakit itu nggak mampu untuk berpuasa, tidak wajib bagi dia itu. Tapi ketika sembuh bagi orang sakit, dia harus membayar qadha. Adapun orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh sudah,
tidak ada harapan untuk sembuh orang sakit itu, maka dia bayar fidyah juga. Tidak usah berpuasa sudah. Kalau sakitnya itu berlanjut dengan kematian dan tidak ada harapan. Atau orang sakit yang kalau berpuasa dia akan menambah penyakitnya. Tidak wajib puasa, sebagai gantinya dia membayar fidyah 6 on kira-kira beras tiap harinya. Itulah syarat-syarat wajibnya puasa. Yang pertama dia harus Islam, ya. Yang kedua dia harus balik, yang ketiga dia harus berakal, yang keempat dia harus mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kaum muslimin, pemirsa, soimin, soimat, rahimakumullah. Selanjutnya, apa fardu siam itu? Artinya, fardunya siam itu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah puasa. Apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika sedang berpuasa? Yang kita sebut dengan fardu saum, furudus siam, fardunya puasa. Maka dijelaskan dalam beberapa literatur fikih Islam itu dalam madhab Syafi'i, yang pertama dikatakan niat. Jadi kewajibannya, hal-hal yang harus dilakukan bagi orang yang berpuasa, satu harus niat. Apa niat itu? Niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih. Berniat itu adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan muqtaronan bi fi'li, padahal bersamaan dengan perbuatannya. Bersamaan dengan perbuatannya. Itu adalah yang disebut niat. Puasa, walaupun tidak bersamaan dengan perbuatannya karena sulit, ini tidak apa-apa. Waktunya kapan niat itu? Waktunya ya sejak maghrib, sejak urubus syamsi ila tulu'is syamsi. Dari maghrib sampai subuh. Disitulah saat-saat menjatuhkan niat. Dan niat itu harus dijatuhkan tiap malam menurut madhab Syafi'i, tiap malam, setiap Ramadan. Itu yang disebut dengan tabayyitun niyah. Tabayyitun niyah adalah membermalamkan niat. Artinya niat itu harus diucapkan waktunya malam. Kapan? Setiap hari. Dari wurubus syamsi sampai tulu'is syamsi. Dari maghrib sampai imsak. Itu niatnya. Jadi niat setiap hari, nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu satu, niat. Ingat, tidak sah menurut madhab Syafi'i orang yang tidak membermalamkan niat atau tabayyitun niyah. Niat harus diucapkan setiap malam. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini boleh diikuti dan bagus-bagus saja, andaikan niat diucapkan sekaligus di awal Ramadan. Misal, saya niat puasa sepenuh bulan Ramadan. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan semuanya karena Allah Ta'ala di awal bulan Ramadan. Itu yang pertama, fardunya puasa adalah niat. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang tembus. Manfat namanya. Masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke telinga. Itu tidak membatalkan puasa. Harus menghindari hal-hal yang memasukkan benda ke dalam rongga kita yang berlobang. Seperti itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, tidak bersetubuh, ya, tidak melakukan bersetubuhan, jima dengan istrinya. Kalau dengan orang bukan istrinya gimana? Apalagi? Ya, menjima itu membatalkan puasa, dan ini berat, ini tidak boleh, dendanya berat, kafaratnya berat orang yang melakukan jima dengan sengaja di bulan Ramadan. Siangnya, malamnya boleh. Tadi kita sudah singgung itu, siangnya tidak boleh melakukan jima. Bagaimana kalau memandang syutingan atau memandang gambar, lalu keluar mani? Tidak apa-apa, tapi tidak boleh maksiat itu. Mimpi,
Bagaimana kalau mimpi, keluar mani, tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau merenung, menghayal, kemudian keluar mani, tidak batal puasanya. Yang batal itu apabila bersentuhan. Bersentuhan dengan seorang perempuan, dengan istrinya atau bukan istrinya, apalagi tidak boleh ini zina ini. Bersentuhan, lalu keluar mani, nah itu batal. Adapun melihat, kemudian keluar, melihat gambar, melihat syutingan, kemudian keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipaham oleh kita sekalian. Jauhi siang hari Ramadan melakukan hal seperti itu. Kemudian tidak muntah dengan sengaja, muntah. Kalau muntah, disengaja muntahnya, maka batal puasanya. Tapi kalau muntah yang tidak sengaja, enggak masalah, enggak membatalkan puasa. Muntah yang disengaja, itulah yang membatalkan puasa. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa asalkan iman dan ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirah, bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan Allah senantiasa melindungi kita dan puasa kita tuntas dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.